Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro. Bagaimana jadinya jika satu keluarga melakukan pesugihan dengan jenis yang berbeda-beda? Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro. Si pengurang dan saya Dita menepuk pundak Mita seraya berkata, "Mit, kamu gak apa-apa kan?" Mita hanya terdiam, ia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun tatkala Mita merasa dirinya diambang penuh dengan ketakutan. "Mita, kamu istirahat aja ya, udah malam, kamu dari tadi baca Al-Quran terus. Ya emang bagus sih, cuma kalau sampai buat badan kamu sakit, itu malah gak bagus, Mit." Tidak berselang lama, Mita menggerakkan bahunya. Ia kemudian membalikkan badannya dan menatap wajah Dita. "Aku gak apa-apa, Dit. Aku memang suka baca Al-Quran saat aku sedih. Aku hanya bisa bercerita pada Tuhan. Aku tidak memiliki kedua orang tua sepertimu. Karena itu aku hanya bisa mencurahkan rasa takut dan kegelisahanku kepada Tuhan." Hati Dita langsung tersentuh mendengar kalimat tersebut. Ia tidak menyangka sepupunya ini benar-benar sangat cinta kepada agamanya sendiri. Berbeda dengan dirinya yang terkadang masih belum bisa patuh terhadap ajaran agamanya sendiri. Mita akhirnya bangkit dari duduknya. Ia meletakkan Al-Quran ke tempat semula, lalu membereskan sajadah dan juga merapikan mukena yang dikenakannya. Gerak-gerik Mita seperti orang yang berada dalam kondisi penuh dengan kebimbangan. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi dengan berbagai macam hal yang baru saja ia ketahui. Bermacam-macam keanehan selama dirinya berada di tempat tersebut selalu bermunculan secara satu persatu. "Dit, boleh aku tanya sesuatu?" "Boleh, Mit. Kamu mau nanya apa?" Mita pun menghampiri Dita. Kali ini Mita benar-benar serius dan ingin mengetahui secara mendalam terkait keluarganya di masa lalu. "Apakah keluarga kita keluarga yang mengabdi kepada pesugihan?" Dita hanya terdiam. Ia sendiri belum mengetahui terkait seluk-beluk dari keluarganya, terlebih lagi hal-hal yang baru ia ketahui. "Aku tidak tahu menahu soal itu, tapi aku pernah mendapatkan hal yang kurang mengenakan ketika aku sekolah dulu." "Apa itu?" "Intimidasi." "Kenapa?" "Orang-orang bilang keluargaku melakukan pesugihan, namun bukan hanya itu saja. Ada beberapa warga juga yang mengatakan jika keluarga dari Mbah dulunya melakukan pesugihan dan korbannya adalah keluarganya sendiri." Mita masih menyimak penjelasan dari Dita terkait dari pesugihan yang dilakukan oleh keluarga mbahnya itu. Mungkin itu adalah alasan utama dari Ustadz Hambali agar tidak menyuruh Mita untuk mendatangi desa Ampiri. "Sebenarnya kejadian ini bukan hal yang umum, Mit, tapi entah mengapa semenjak kamu mendatangi desa ini, teror-teror dari pesugihan itu bermunculan kembali. Tapi kemarin sebelum Pak De Anto meninggal dunia, aku sempat melihat wajahnya juga berubah seperti bukan wajah Pak De Anto." "Maksud kamu, wajah Pak De Anto mirip seperti tuyul? Lalu aku baru saja melihat hal yang sama seperti apa yang aku lihat dari wajah Bude Nana yang berubah menjadi monyet. Apakah perubahan itu mengartikan sebagai pesugihan yang sedang ia lakukan?" Dita hanya menggelengkan kepalanya. Ia sendiri juga tidak pernah tahu dan menanyakan hal itu kepada orang tuanya. Namun dia merasa apa yang memang terjadi baru-baru ini memang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Mita. "Oh iya, Mit, keluarga Mbak Guntoro itu ada berapa? Kamu tahu nggak?" Sebentar.
Aku punya album foto dan nama-nama keluarga Mbah. Aku sengaja simpan di kamar ini. Dita pun segera mengambil album foto yang berisi tentang keluarga Mbah Guntoro dari dalam lemarinya. Ia sengaja menyimpan album foto beserta nama-nama anggota keluarganya di bagian bawah tumpukan baju agar tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Ini albumnya aku simpan ini udah 2 tahun lamanya. Entah kenapa aku simpan album ini, tapi memang aku sendiri tidak mengetahui almarhum Mbah Guntoro. Mereka berdua pun menatap satu persatu album foto yang berisi anggota keluarga dari keluarga Guntoro. Adapun nama-nama dari keluarga Guntoro antara lain Guntoro Harimurti, Dia Estiawati, Nana Apsarini, Anto Basuki, Darmo Baktiadi, Hendro Mahdi, Indra Subekti, Hambali Mahadi. Dari nama-nama yang ada di dalam album tersebut, dia sendiri baru mengenali beberapa saudara-saudara dari bapaknya. Dari semua saudara-saudara bapakku, aku hanya mengenal Bude Nana dan Pak De Anto. Sejujurnya aku juga baru tahu kalau nama bapakmu itu adalah Darmo Baktiadi. Mita hanya mengangguk paham. Ia sendiri baru tahu jika ada salah seorang dari keluarga Guntoro yang belum diketahui selama dirinya berada di desa Ampiri. Kamu gak tahu siapa itu Indra Subekti? Aku kurang tahu, tapi kata bapak kalau Pak Le Indra itu rumahnya dekat kuburan. Dia hanya hidup sendirian di sana semenjak anak dan istrinya terkena penyakit aneh dan meninggal dunia dengan cara yang aneh juga. Penyakit aneh? Iya benar, aku sendiri belum pernah tahu orangnya seperti apa. Bapak bilang Pak Le Indra itu sangat tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga sini. Dita pun langsung menutup album itu. Ia takut jika terlalu berlama-lama membuka album tersebut, orang tuanya akan tahu akan apa yang selama ini disembunyikannya. Kalau kamu mau lihat, besok kita baca ini di tempat lain. Pokoknya jangan sampai di sini. Aku takut orang tua aku tahu. Mita hanya mengangguk paham. Dirinya tahu apa arti dari rahasia yang memang ingin disembunyikan oleh Dita sendiri. Memang tanpa disengaja juga Mita bertemu dengan Dita yang benar-benar terbuka terkait rahasia dari keluarganya sendiri. Sementara itu di luar rumah bunyi kentongan dari bambu terdengar dengan jelas dari berbagai arah. Suara itu sebagai penanda adanya mara bahaya yang terjadi di desa Ampiri. Mita dan Dita yang kebetulan berada di kamar langsung segera keluar. Mereka berdua terkejut tatkala kedua orang tuanya sudah berada di dekat jendela sembari memperhatikan para warga yang berlarian ke sana kemari sembari meneriakan, ada monyet jadi-jadian. Dia segera mendekati ibunya yang menanyakan kepada ibunya terkait apa yang terjadi di luaran. Bu, kenapa warga desa malam-malam begini bunyiin kentongan? Ada siluman monyet di desa ini. Siluman monyet. Pak Hendro segera meminta kepada Dita dan Mita untuk masuk ke dalam kamar demi keamanannya. Kali ini bukan hanya 1 atau 2 warga saja yang mendapatkan teror serupa, namun belasan rumah warga mendapatkan teror yang mengerikan dengan bertenggernya siluman monyet di atas rumah warga. Bapak tahu pagi tadi dia barusan bilang. Malam itu adalah malam yang penuh dengan ketakutan. Para warga yang rumahnya kedapatan siluman monyet berjaga-jaga semalaman untuk menghindari hal-hal aneh yang akan terjadi di malam itu. Keesokan harinya para warga mulai berdatangan ke balai desa. Mereka yang rumahnya kedapatan teror siluman monyet segera melaporkan keresahannya masing-masing. Banyak warga yang mengaku kehilangan harta bendanya seperti emas, uang, ataupun perhiasan lainnya. Mereka semua benar-benar merasa dirugikan dengan munculnya siluman monyet yang berada di desa pada malam itu. Beberapa orang juga mengadukan hal ini kepada Pak Hendro. Mereka yakin Pak Hendro yang memang termasuk bagian penting dari desa bisa menyelesaikan masalah ini. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu siapa pelakunya, namun jika dirinya sendiri memberitahunya secara cepat, kemungkinan besar semua rahasia tersembunyi akan terbongkar dengan sendirinya. Untuk menghentikan masalah tersebut, Pak Hendro akhirnya mengunjungi salah seorang warga.
Ia kemudian memberitahukan kepada orang tersebut untuk menghentikan perbuatan yang merugikan. Bah, kamu gak kasihan sama para warga? Tanya Pak Hendro sembari menghisap rokok kreteknya. Wanita tua itu dengan congkaknya langsung mengarahkan kritikannya pedas. Seharusnya kamu yang berkaca kepada dirimu sendiri, Hendro. Bukankah awal dari semua petaka ini dimulai dari kematian si Jawir akibat suruhanmu sendiri yang melakukannya? Tapi memang itu yang harus dilakukan. Sudahlah, Hendro. Bukankah kita memiliki bagian kita masing-masing? Kau sudah mendapatkan 3 dan sudah aku katakan padamu kemarin hari. Aku bisa meraup belasan orang hanya dalam 1 malam. Pak Hendro terdiam. Kali ini ia tidak bisa berkata apa-apa lagi melihat kakaknya yang begitu congkak dan gegabah. Dirinya hanya bisa menatap wajah kakaknya itu dengan penuh kekesalan. Apalagi dengan kedatangan anak si Darmo. Mungkin itu akan menjadi tumbal terakhirku. Pak Hendro segera mencekik kakaknya itu hingga membuat nafasnya sedikit tertekan dan tidak bisa menormalkannya. Lehermu kecil, Mbak. Aku bisa mematahkannya kapan saja. Bukankah kita sudah memiliki bagian kita masing-masing? Pak Hendro segera melepaskan cekikan itu. Ia kemudian meninggalkan kakaknya yang masih memegangi lehernya karena cengkeraman kuat yang benar-benar membuat tenggorokannya merasa sedikit kesakitan dibuatnya. Malam harinya saat dimana Mita selesai membaca Al-Quran, lagi-lagi Dita mendekati Mita dan menanyakan beberapa hal tentang Al-Quran. Mita, aku mau tanya, boleh nggak? Tanya apa, Dit? Kenapa ya kalau aku dengar kamu baca Al-Quran hatiku kayak bergetar, terus seluruh tubuhku merinding gitu, itu tandanya apa ya? Oh, itu tandanya kamu masih punya iman. Jadi beruntung banget kalau kamu masih merasakan hal tersebut. Tapi kan aku gak pernah baca Al-Quran, sholat aja jarang, masa iya aku punya iman? Iman itu tidak bisa diukur dengan seberapa banyak kita membaca Al-Quran dan seberapa rajin kita sholat. Iman itu tentang kepercayaan dalam hati dan meyakini tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kamu cocok jadi ustazah, Dit. Alah, bisa aja kamu. Tatkala mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba lampu di kamar berkedip dengan sendirinya. Dit, ada apa kok lampunya kedip-kedip sendiri? Gak tau nih, perasaan lampu di kamarku gak pernah kayak gini. Bersamaan dengan itu, suara monyet dari atap rumah bermunculan. Dit, itu suara apa? Aku gak tahu, Mit, jangan-jangan siluman monyetnya datang ke kamar kita. Astagfirullah, kok bisa, Dit? Dan saat mereka berdua ingin keluar dari kamar, tiba-tiba lampu langsung padam dengan sendirinya. Tepat saat mereka berdua menghadap ke arah belakang, tiba-tiba sosok hitam besar berjalan perlahan ke arah mereka. Dit, itu apa? Aku gak tahu, Mit. Sosok itu kemudian berlari seperti monyet ke arah Dita dan Mita. Mit, itu siluman monyet. Mereka berdua pun mencari cara melarikan diri, namun dengan sengaja Mita mendorong tubuh Dita agar tidak tertubruk oleh sosok tersebut. Tubuh Mita ditabrak dengan kencang oleh sosok tersebut hingga tubuhnya terbentur tembok. Mita pingsan tidak sadarkan diri. Dahinya mengalir darah karena benturan keras tersebut. Bersamaan dengan itu, kedua tangan Mita diseret secara perlahan. Dita hanya berteriak histeris sembari memanggil kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, Mita diseret siluman monyet. Siluman monyet yang mendengar kalimat itu langsung menatap wajah Dita dengan penuh amarah. Bersamaan dengan itu, dari luaran rumah para warga langsung membunyikan kentongan sembari membunyikan kerincingan. Hal ini membuat sosok tersebut meninggalkan Mita dan berlari ke arah belakang rumah dengan cara menembus tembok kamar Dita. Para warga segera mengejar sosok tersebut yang akhirnya mengarah kepada salah seorang rumah warga yang ternyata itu adalah rumah dari Mbak Nana. Pak Hendro pun segera meminta kepada para warga untuk menggeledah rumah Mbak Nana, dan benar saja Mbak Nana sedang berada dalam ruangan khusus sembari mengenakan mantel hitam. Raut wajahnya seperti penuh dengan kekesalan dan tampak kelelahan. Ia sendiri tidak terkejut saat para warga mendatanginya sembari membawa benda tajam. Namun yang ingin ia lihat adalah wajah dari Pak Hendro, adiknya sendiri. Tatapan Mbak Nana saat menatap wajah adiknya itu seperti tatapannya penuh dengan kebencian.
kau ingin menyamakan seperti bapak? Sudah ku bilang jangan sentuh Mita. Pak Hendro hanya tersenyum. Para warga pun segera menangkap Mbak Nana dan membawanya ke rumah khusus yang berdekatan dengan perkebunan untuk nantinya diusir dari desa Ampiri. Para warga menahan untuk 1 hari saja agar Mbak Nana tidak bisa lagi melakukan perubahan wujud. Pada malam itu juga Mbak Nana seorang diri di dalam rumah tersebut. Kali ini ia merasa kalah dengan adiknya sendiri. Para warga juga tidak menyangka bahwa yang melakukan hal tersebut adalah saudara kandung dari Pak Hendro. Mereka semua sempat bertanya-tanya mengapa seluruh anggota Pak Hendro memiliki hal-hal aneh dalam hidupnya. Malam itu juga saat para warga tidak berada di rumah khusus untuk mengasingkan Mbak Nana, Pak Hendro datang bersama dengan istrinya. Ia kemudian membawakan sesuatu kepada Mbak Nana untuk diminum. Minumlah, aku yakin kau sangat haus. Darah iblis mana lagi yang akan kau gadaikan, Hendro? Aku hanya mengikuti cara lama orang tua kita. Bukankah bapak melakukan hal ini untuk membunuh anaknya yang tidak taat? Darmo dan istrinya meninggal bukan hanya karena bapak saja, Hendro. Kita adalah para penghuni neraka yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Padahal mautmu sudah berada di ujung tenggorokan, tapi nyalimu untuk mengatakan penghuni neraka masih kuat juga ya, Mbak. Pak Hendro pun segera memaksa kepada Mbak Nana untuk meneguk cairan tersebut. Dengan meneguk cairan tersebut, itu artinya hal yang sama sudah pasti akan terjadi seperti Pak Anto dan juga Ibu Anti. Dan benar saja, keesokan harinya hal yang mengejutkan terjadi kepada Mbak Nana. Ia ditemukan sudah meninggal dunia dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Wajahnya menjadi membiru dan di bagian lehernya terdapat gigitan ular. Namun beruntungnya tidak ada yang tahu akan kejahatan halus yang dilakukan oleh Pak Hendro. Ia mengatakan jika kakaknya meninggal dunia karena ular besar yang berada di sekitaran rumah. Bersamaan dengan itu, Pak Hendro segera kembali ke rumah. Ia kemudian menatap sebuah ruangan khusus yang tidak ada satu orang pun yang memasukinya kecuali dirinya dan juga istrinya. Pak, bukankah dulu Bapak melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan di masa lalu? Lingkar tumbal akan terus berjalan kan, Pak? Azan maghrib bergema. Mita masih berada di dalam kamar. Traumanya kembali bertambah tatkala melihat sosok siluman monyet itu akan menyerangnya. Lebih dari itu, dia juga pasti mengalami hal yang sama tatkala dirinya menemukan orang yang melakukan pesugihan, yaitu tentang kematian. Mita, kamu gak sholat maghrib? Mita menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tampak merasa ragu dengan apa yang selama ini ia lakukan. Mit, kamu kenapa? Dita mendekati Mita. Ia kemudian memeluk Mita dari depan untuk memberikan ketenangan. Mita, kamu kenapa? Dita, aku mau pulang. Kamu gak betah ya? Mita mengangguk, matanya benar-benar sayu akibat kurang tidur. Suhu tubuhnya juga sedikit hangat. Ternyata Mita menjadikan itu semua sebagai beban pikirannya yang benar-benar membuatnya merasakan trauma yang sangat berat. Jadi kamu mau pulang kapan? Kalau bisa besok, Dit, aku takut. Ya udah, nanti aku bilang ke ibu, tapi aku boleh minta tolong gak? Minta tolong apa, Dit? Boleh gak kamu ajarin aku ngaji? Aku udah lama gak ngaji. Pasti kok. Gimana kalau kita sholat maghrib bareng terus kita ngaji? Setelah itu mungkin kita bisa ketemu ibu dan buat ngomong tentang kepulanganmu. Mita menyetujui hal itu. Mereka berdua pun segera menuju ke kamar mandi untuk berwudu dan segera melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Selesai sholat, Dita segera mengambil Al-Quran pemberian dari salah satu gurunya. Dia bernama Ustadz Abid, seorang petani sekaligus guru madrasahnya. Kamu tahu nggak, Al-Quran ini adalah pemberian dari guruku. Dia bernama Ustadz Abid. Bagus nggak? Tanya Dita sembari menunjukkan Al-Quran yang dilapisi sambal berwarna emas. Masya Allah, bagus banget, Dit. Kok guru kamu baik banget sampai ngasih Al-Quran secantik ini? Dia adalah satu-satunya guru yang melindungiku tatkala aku dirundung oleh teman-teman sekelas dan juga para orang tua murid. Lo kok bisa? Orang-orang sini menyebutku sebagai anak ular, entah kenapa. Aku juga nggak tahu kok bisa aku disebut sebagai anak ular.
10 tahun sebelumnya. Aku boleh main sama kamu nggak? Boleh. Dita, dia adalah anak satu-satunya dari Pak Hendro, dikenal sebagai anak yang sangat ramah dan bisa mengakrabkan diri kepada banyak orang. Namun ternyata banyak para warga di desa Ampiri yang tidak menyukai Dita. Secara diam-diam mereka telah meyakini jika keluarga Dita adalah keluarga dari penganut pesugihan secara turun-temurun. Tatkala Dita sedang bermain dengan temannya, tiba-tiba orang tua dari anak itu langsung menjewer telinga Dita dengan kencang. Pergi kamu, dasar anak ular. Bu sakit, tolong lepasin. Dasar anak ular, keluarga kamu itu penganut pesugihan. Kamu dilahirkan dari rahim yang berbeda. Itu adalah Dita. Segala omongan, cacian, dan makian menjadi makanan kesehariannya. Walaupun terkenal sebagai anak yang kaya raya, namun Dita sendiri merasa tidak seberuntung itu. Dia kerap mendapatkan perlakuan intimidasi dari para warga yang membenci kedua orang tuanya serta keluarga besarnya. Namun ada salah seorang guru yang benar-benar peduli dengan Dita. Dia bernama Pak Abid, atau dikenal dengan nama Ustadz Abid. Ustadz Abid sendiri tidak menyangka jika Dita mendapatkan ujaran kebencian di usia yang begitu masih kecil. Dita, kamu gak apa-apa kan? Dita hanya terdiam. Ia memainkan kukunya seakan-akan kuku-kuku yang berada di jari jemarinya adalah bentuk pelampiasan yang ia lakukan karena ujaran kebencian tersebut. Jangan dikituin kukunya, nanti kulit jari kamu robek dan berdarah. Kamu nanti kesakitan. Aku udah kesakitan kok, Pak. Ustadz Abid terdiam. Ia mulai menyadari jika kalimat yang baru saja terlontarkan dari mulut Dita adalah kata hatinya yang paling dalam. Mengapa teman-temanku nyebut aku sebagai anak ular? Apakah aku dilahirkan dari seekor ular? Bukan, Dita. Kamu anak manusia kok. Jadi jangan dipikirkan perkataan mereka semua ya. Tapi Pak, di sekolah ini gak ada satupun orang yang mau berteman denganku. Apa aku salah lahir ke dalam dunia? Dita, kenapa keluarga aku disebut keluarga penganut setan? Kalaupun mereka melakukan itu, mengapa mereka jahat sekali? Ustadz Abid segera menenangkan Dita. Ia tahu perasaan Dita sedang berada di hati yang kurang bagus. Tekanan yang ia rasakan benar-benar terlampiaskan dengan suara tangisan dan tetesan air mata yang mengalir deras dari kedua matanya. Kali ini sebuah sandaran yang begitu mengerti akan perasaan Dita terlahir dari seorang ustadz yang peduli. Mau dia anak ular, mau dia terlahir dari keluarga iblis atau apapun, Ustadz Abid hanya melihat satu hal dalam tiap diri manusia, yaitu tentang nilai kemanusiaan. Tenang Dita. Mau satu dunia membenci kamu, kamu tetaplah kamu. Kamu bukan orang lain yang dikatakan mereka. Kelak kalau kamu bertemu dengan orang yang mengajari kamu kebaikan, tolong jaga dia. Itu adalah teman sejati yang tidak pernah terganti, walau dengan takaran dunia dan seisinya. Dari situ Dita mulai dekat dengan Ustadz Abid. Ia kerap meminta kepada Ustadz Abid untuk mengajarinya bagaimana cara membaca Al-Quran. Dimulai dari membaca Iqra, lalu lanjut menuju ke Juz Ammah dan berlanjut ke Al-Quran. Walaupun belum sefasih bacaannya seperti bacaan yang lainnya, namun rasa penasaran yang tercipta dalam diri Dita membuat Ustadz Abid senang. Karena pencapaian cepat yang dilakukan oleh Dita, Ustadz Abid pun memberikan hadiah kenang-kenangan berupa Al-Quran dengan sampul berwarna emas. Ini buat kamu. Kamu bisa baca di rumah. Pak, ini serius buat Dita? Iya Dita, kamu baca di rumah ya. Iya Pak. Tapi jangan bilang kalau ini dari Bapak. Kenapa emangnya Pak? Gak apa-apa, pokoknya jangan bilang. Dita hanya tersenyum. Ia pun berjanji untuk tidak memberitahu kepada kedua orang tuanya terkait Al-Quran tersebut. Dita akhirnya pulang ke rumah. Tidak seperti biasanya, kali ini Dita pulang dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Ibu, Bapak. Loh Dek, tumben kamu seneng banget. Ada apa biasanya merengut terus? Iya Bu, Dita seneng banget hari ini. Dita pun mengeluarkan Al-Quran dari dalam tasnya. Ia kemudian memperlihatkan Al-Quran tersebut kepada kedua orang tuanya. Tara, Dita bawa ini.
Pak Hendra dan Bu Gusti terkejut saat melihat benda yang dikeluarkan oleh Dita itu adalah Al-Quran yang menjadi ketakutan mereka berdua. Dita punya Al-Quran buat dibaca di rumah. Pak Hendra pun mendekati Dita secara perlahan. Ia tahu jika seorang anak kecil seperti Dita tidak mungkin memiliki Al-Quran karena kedua orang tuanya tidak pernah memberinya Al-Quran atau bahkan mengajarinya. Dek, bolehkah kamu jujur? Tentang apa, Pak? Al-Quran ini kamu dapat dari mana? Dita pun terdiam. Dia tidak berani mengatakan hal tersebut karena memang itu adalah sebuah janji yang ia pegang untuknya sendiri. Adik dapat dari sekolah, Pak. Siapa yang kasih? Adik dapat dari... Tiba-tiba Pak Hendra memegang pundak Dita dengan kencang. Bersamaan dengan itu juga dia merasakan ada yang berbeda dari tatapan bapaknya tersebut. Dari siapa? Dita nggak bisa kasih tahu, Pak. Kamu yakin gak mau kasih tahu ke bapak? Pak Hendra pun pergi ke belakang rumah. Ia kemudian membawa pecut yang berukuran sedang dengan tujuan untuk menghukum Dita. Bu, lepas semua bagian Dita. Pak, bapak sudah gila. Tamparan keras itu mengarah tepat di wajah Bu Gusti. Pipi Bu Gusti langsung memerah. Wajahnya penuh ketakutan. Pak Hendra tidak segan-segan untuk memberikan perlakuan kasar jika ada sesuatu yang memang tidak bisa ditoleransikan dalam kehidupannya. Dita, kamu pilih mau kamu yang bapak hukum atau ibu? Dita pun kemudian melepaskan semua bajunya dan telanjang tepat di hadapan bapaknya. Anak pintar. Pak Hendra pun segera menyeret Dita ke ruang belakang. Ia kemudian mencambuk Dita sampai jeritan dan tangisan benar-benar terdengar jelas hingga luar rumah. Para warga tidak ada yang berani untuk ikut campur permasalahan keluarga Pak Hendra sejak dulu. Mereka semua takut terkena tulah atau akibat dari apa yang ingin mereka lakukan tersebut. Selesai menghukum Dita, Pak Hendra pun menyimpan Al-Quran tersebut di sebuah gudang. Ia tidak mau Dita mempelajari Al-Quran tersebut karena memang bukan bagian dari ajaran keluarganya. Bu, cari guru di sekolah Dita siapa yang memberikan Al-Quran ini, dan berikan dia peringatan jika aku tidak akan segan untuk membuatnya menderita. Bu Gusti hanya mengangguk paham. Ia tidak berani untuk melawan perintah suaminya karena anaknya sendiri juga bisa menjadi sasaran amukannya jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Pak Hendra inginkan. Keesokan harinya Dita tidak masuk sekolah karena sakit. Ini adalah kesempatan bagi Bu Gusti untuk menuju ke sekolah dan menanyakan siapa yang memberikan Al-Quran kepada Dita. Ketika Bu Gusti tiba di sekolah, banyak para warga yang menghindar dan menjauhi Bu Gusti. Mereka tahu jika kedatangan Bu Gusti ke sekolah adalah karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Dan kebetulan Bu Gusti langsung bertemu dengan kepala sekolah. Dia langsung menanyakan terkait guru yang memberikannya Al-Quran kepada Dita. Permisi, saya Gusti ibunda dari Dita. Saya ingin bertemu dengan guru yang dekat dengan Dita. Kepala sekolah tersebut merasa ketar-ketir. Ia kemudian menuju ke ruang guru dan menanyakan siapa guru yang memiliki hubungan dekat dengan Dita. Dari kebanyakan guru tidak ada satupun yang mengakuinya. Namun bersamaan dengan itu, Ustadz Abid langsung mendekati kepala sekolah tersebut dan mengatakan, "Saya tahu maksud kedatangan ibu dari Dita. Dia ada di ruanganku. Tolong selesaikan dengan baik-baik, Pak. Jika tidak, semuanya akan kacau." Ustadz Abid paham akan hal itu. Ia kemudian menuju ke ruang kepala sekolah dan langsung berhadapan dengan Bu Gusti, ibu dari Dita. "Saya orang yang ibu maksud." Bu Gusti hanya terdiam. Ia kemudian langsung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya ingin menemui Ustadz Abid. Saya hanya ingin agar Bapak tidak memperlakukan Dita sebaik itu. Alangkah baiknya jika Bapak juga tidak memberikannya Al-Quran kepada Dita. Saya mengerti, Bu, tapi Al-Quran adalah bekal sebaik-baiknya di dunia. Jika manusia tanpa memegang pegangan itu, maka dunianya akan terombang-ambing. Saya paham. Bapak tidak usah menceramahi saya karena saya bukan orang bodoh. Oh iya, ini ada sedikit uang untuk keluarga Bapak. Saya mohon jangan diulangi lagi. Ustadz Abid pun hanya terdiam ketika Bu Gusti memberikan amplop tebal yang di dalamnya sudah berisi banyak sekali uang untuk dirinya. Ini pesan saya yang terakhir, Pak. Jangan dekati anak saya lagi atau mengajari apapun. Jika Bapak melanggarnya, mungkin hidup Bapak tidak akan lama lagi.
Bu Gusti kemudian meninggalkan sekolah. Ia kembali ke rumahnya, sedangkan Ustadz Abid, ia menjadi topik pembicaraan di sekolah. Bisa dibilang Ustadz Abid sendiri telah menjatuhkan diri kepada lembah kematian karena kepeduliannya terhadap seorang anak yang mendapatkan sebutan sebagai anak ular itu. Azan maghrib berkumandang. Dita masih memandangi jendela luarnya. Ia tahu jika ibunya baru saja menuju ke sekolah karena ada urusan tertentu. Dita, yuk keluar, kita makan malam bersama. Dari luaran kamar, Bu Gusti sudah memanggil-manggil namanya. Dita masih tidak memperdulikan panggilan itu. Ia lebih memilih untuk berdiam diri di kamar dan menenangkan pikirannya. Dita, bapak nyariin kamu. Dita nggak mau keluar, Dita mau ketemu Ustadz Abid. Dita nggak betah di rumah. Ternyata pikiran Dita masih mengarah kepada Ustadz Abid. Ia tidak tahu apa yang ibunya baru saja katakan kepada Ustadz Abid. Dita hanya takut jika ada sesuatu yang terjadi kepada Ustadz Abid hingga keesokan harinya. Hal yang ditakutkan oleh Dita benar-benar terjadi. Ustadz Abid terjatuh sakit. Ia kemudian tidak mengajar ke sekolah dengan waktu yang cukup lama. Dita kemudian menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya, yaitu Pak Hendro dan juga Bu Gusti. Pak, Bu, Ustadz Abid sakit. Berhenti memperdulikan Ustadz itu, Dita. Tapi Pak, Ustadz Abid itu orang baik. Di dunia ini tidak ada yang namanya orang baik. Mereka yang memiliki sifat baik adalah orang yang nantinya akan memiliki sifat licik. Bu, tolong kasih tahu Bapak. Bu Gusti hanya terdiam. Dia bahkan menyuruh Dita untuk masuk ke dalam kamarnya karena takut diamuk oleh bapaknya. Dita akhirnya masuk ke dalam kamar, namun ia sendiri masih penasaran dengan apa yang sedang terjadi di luar kamar. Sepertinya kedua orang tuanya sedang membicarakan Ustadz Abid tanpa sepengetahuannya. Pak, tolong pikirin lagi, dia bukan orang jahat. Dia mencoba untuk memanfaatkan Dita, Bu. Ibu tahu kan orang-orang desa seperti ini. Jawaban dari Pak Hendro sungguh menyesakkan hati Dita. Dita bingung apa salahnya jika Dita dekat dengan seorang guru yang telah mengajarinya banyak hal tentang agama. Yang ia inginkan hanya satu, ia harus mengambil Al-Quran pemberian Ustadz Abid dan menyimpannya di kamarnya sendiri. Hingga tepat di tengah malam, Dita memberanikan diri untuk keluar. Ia kemudian menuju ke gudang tersebut dan mengambil Al-Quran secara diam-diam. Namun langkahnya terhenti ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang memegang ular di ruang belakang. Kamu itu anakku, sayang. Siapa kamu? Kamu harus menerima kenyataan jika kamu memang anak ular. Kamu terlahir dari seorang rahim seorang wanita ular. Tidak, aku bukan anak ular. Lantas untuk apa aku berbohong terhadap anakku sendiri? Dita kemudian membuka Al-Quran miliknya. Ia teringat dengan salah satu surat yang berguna untuk mengusir setan. Dan benar saja, sosok wanita tersebut menghilang dengan sendirinya. Hatinya tampak lega, pikirannya juga sudah tenang. Dia tidak tahu siapa wanita aneh yang menyebut dirinya sebagai anak dari wanita pemelihara ular tersebut. Saat Dita ingin kembali ke kamar, ia mendengar suara langkah dari belakang tubuhnya. Suaranya aneh seperti suara perut yang digesek-gesekkan ke lantai. Dita pun kemudian menghentikan langkahnya. Ia langsung menoleh ke arah belakang untuk memastikan siapa sosok yang ada di belakangnya. Kamu gak kangen sama Bunda? Setan! Pak Hendro dan Bu Gusti langsung lari dari kamarnya tatkala mendengar teriakan dari Dita. Mereka berdua terkejut saat melihat Dita sudah pingsan dan tidak sadarkan diri, sembari kedua tangannya mendekap Al-Quran demi melindungi benda tersebut agar tidak terjatuh ke lantai. Dita, bawa Dita ke kamar. Iya, Pak. Bu Gusti membawa Dita ke kamar, sedangkan Pak Hendro ia kemudian menuju ke ruang belakang. Lalu ia berkata sesuatu. Apa yang kamu lakukan jika anak itu mati? Bagaimana? Mengapa kamu keluar sebelum waktunya untuk keluar? Semenjak kejadian itu, ruangan bagian belakang dikunci dan tidak pernah dibuka lagi hingga 10 tahun lamanya. Mita kemudian sholat berjamaah dengan Dita. Baru kali ini keduanya sholat berjamaah. Dita sendiri merasa senang dengan kehadiran Mita yang selalu mengajarkan hal-hal baik kepadanya. Selesai sholat, mereka pun membaca Al-Quran. Di saat ia membaca Al-Quran, ia teringat beberapa kejadian janggal yang selama ini ia rasakan. Ia kemudian menghentikan bacaan Al-Qurannya. Aku berhenti, Mit. Dita, album foto keluarga mana?
Ada di lemari, kenapa emang? Cepet ambil. Dita pun langsung menyerahkan Al-Quran tersebut kepada Mita. Mita kemudian meletakkan kedua Al-Quran tersebut ke tempat semula. Ini Mita, ada apa emangnya? Mita merasakan firasat yang kurang enak, ya seperti merasa ada sesuatu yang tidak beres tatkala dirinya selesai membaca Al-Quran. Ia kemudian membuka album tersebut dengan membaca basmalah sembari memantapkan hatinya dengan tujuan jika pikirannya itu hanyalah bisikan setan semata. Saat Mita membuka lembaran pertama dari album tersebut, ia terkejut saat melihat beberapa foto telah menghilang. Dit, kok bisa? Semua fotonya hilang semua. Coba buka ke lembar selanjutnya. Saat Mita membuka ke lembar selanjutnya, ia kemudian melihat hanya 2 orang yang sedang terduduk, sedangkan yang lainnya semua menghilang dengan seketika. Indra Subekti dan Hambali Mahadi. Jawa Barat, kediaman Ustadz Hambali. Ustadz Hambali masih terduduk di tempat sholat. Jari jemarinya tidak berhenti untuk terus memilih tasbih sembari berzikir untuk menguatkan hatinya. Ustadz Hambali masih fokus dengan apa yang sedang ia lakukan. Namun saat kefokusannya benar-benar memuncak, tiba-tiba ada sesuatu yang menyapanya dari belakang. Assalamualaikum wahai hamba yang penuh ketaatan Mahadi. Pikiran Ustadz Hambali langsung terpecah tatkala ada sesuatu yang menyapanya tepat di belakang dirinya. Allahu Akbar, mengapa dirimu datang ke tempat suci ini? Bukankah sudah aku bilang aku tidak ingin kembali lagi dengan ikatan keluargaku? Aku datang ke sini bukan untuk menawarkan hal itu. Aku tahu kau sudah merasa taat kepada Tuhanmu itu, tapi ingatlah, kau lupakan semua yang sudah kau lakukan. Mulutmu penuh dengan zikir, tapi hatimu penuh keraguan. Bukankah itu menyekutukan Tuhanmu yang sedang kau sebut? Aku berlindung kepada Tuhanku dari segala ucapan yang meragukan keraguanku. Teruslah katakan itu Mahdi. Aku pernah setaat dirimu, dan akankah kamu tahu apa yang membuat manusia menjadi lupa akan Tuhannya sendiri? Ustadz Hambali menghentikan zikirnya. Ia kemudian menghela nafasnya dan sengaja untuk mendengarkan makhluk yang terus-menerus menawarkan kesepakatan dari keluarga besarnya, keluarga Guntoro. Akan tetapi dengan dihentikannya zikir Ustadz Hambali, makhluk tersebut justru tertawa kegirangan. Mungkin ia pikir dirinya telah berhasil memanipulasi Ustadz Hambali dengan kedatangannya. Ketahuilah, aku mendapatkan informasi terbaru tentang keluargamu yang berada di Ampiri itu. Tidak ada kebenaran yang terucap dari mulut makhluk yang dilaknat Tuhan. Kau tahu sudah 3 orang saudaramu meninggal dunia karena ulah seraka dari salah satu anggota keluargamu juga. Ustadz Hambali hanya terdiam. Ia kemudian memilih kembali tasbihnya sembari mengucapkan terus-menerus kalimat Allah sebagai bentuk memohon perlindungan dari apa yang ia takutkan. Tiba-tiba dari belakang keluar cahaya berwarna merah seperti kobaran api. Ternyata cahaya merah itu sedang membakar makhluk yang menggodanya. Akan tetapi makhluk tersebut hanya tertawa. Ia merasa jika api yang membakarnya tidak mempan sama sekali. Aku tercipta dari api yang terbakar dalam lautan penuh dosa. Aku tidak akan hancur sebelum hari kehancuran tiba. Namun manusia akan hancur ketika hatinya dipenuhi dengan api kebencian. Kau tahu seorang anak yang terlahir dalam keadaan yatim piatu. Allahu Akbar, dia akan menjadi tumbal. Ustadz Hambali langsung mengenakan pakaian lengkapnya. Ia meminta izin kepada istrinya untuk segera menuju ke desa Ampiri. Aku akan menjemput Mita sekarang. Tapi Pak, kenapa tidak besok saja? Aku punya firasat tidak enak. Maksud Bapak? Mita ingin dijadikan tumbal selanjutnya. Suara ketukan pintu terdengar jelas dari luar kamar. Dita segera menutup album foto tersebut dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Mita, Dita, ayo keluar dari kamar dulu. Kita makan malam bersama. Dit, itu ibu kamu? Iya Bu, kita lagi beresin mukena dulu. Teriak Dita untuk memastikan jika mereka berdua dalam keadaan yang kurang siap untuk keluar dari kamar. Dita meminta kepada Mita untuk bersikap tenang dan jangan menampakkan wajah cemas di hadapan ibunya ataupun bapaknya.
Mereka berdua pun akhirnya keluar dari kamar. Di luaran kamar, Pak Hendro dan juga Bu Gusti sudah berada di ruang makan. Mereka berdua tampak setia menunggu kehadiran Dita dan Mita untuk makan malam bersama. Bagaimana kamu sayang, masih kurang sehat badannya? Enggak Budi, alhamdulillah sudah mendingan. Bu Gusti pun tersenyum. Berbeda dengan Pak Hendro, ia justru menatap Mita dengan tatapan yang tidak biasa. Mita yang ditatap semacam itu menjadi canggung. Ia tampak kurang nyaman jika ada seseorang yang melihat wajahnya dengan tatapan yang tidak biasa. Tunggu apa lagi, ayo duduk dan makan bersama. Kau berdiri terus. Pada orang asing ya di mata kamu. Bukan begitu Pak Ade. Kebetulan saya mau ngucapin terima kasih karena sudah diberikan jamuan semacam ini. Kamu ini seperti sama siapa saja. Silakan duduk. Malam ini kamu akan pindah kamar di ruang belakang ya. Belum juga Mita duduk, dia mendapatkan tawaran pindah ke kamar belakang dari Pak Hendro. Agak aneh memang, tapi Mita sendiri belum tahu apa motif dari Pak Hendro dan juga Bu Gusti ingin memindahkan Mita serta memisahkan Mita dengan Dita. Kok Mita dipindahkan, Pak? Kalian makan saja dulu ya, nanti Bapak jelasin mengapa alasan kami memisahkan kalian berdua. Dita pun menatap Mita sembari menggeleng-gelengkan kepala. Ia baru pertama kali ini merasakan ada perbedaan terhadap orang tuanya sendiri. Mereka pun makan bersama di malam itu. Kesannya seperti sebuah makan malam perpisahan di antara Mita dan juga Dita. Selesai makan, Pak Hendro pun langsung menjelaskan terkait alasan dirinya memisahkan kamar antara Mita dan juga Dita. Sebenarnya ibu sudah lama ingin memindahkan kamu ke ruang belakang, tapi karena memang belum dibereskan, jadi kamu sementara ini di tempat Dita. Mita hanya terdiam. Ia masih mengambil sesuap demi sesuap nasi dan lauk untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Belum terlihat jelas apa yang memang diinginkan oleh Pak Hendro sendiri, padahal sudah hari ke-6 Mita berada di rumah tersebut. Tapi mengapa harus menunggu hingga dalam waktu yang lumayan lama untuk pindah kamar? Ya sudah, sekarang Mita beresin semua barang-barangnya ya. Kamu pindah ke kamar belakang, biar Dita tidur sendirian di kamarnya. Iya Pak Ade, tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu sesuatu kepada Pak Ade karena sudah hampir seminggu besok aku ingin pulang. Pak Hendro dan Bu Gusti yang mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka saling menatap satu sama lain seperti memberi sinyal terkait keputusan yang baru saja disampaikan oleh Mita. Tapi Mita, sudah belasan tahun loh kita baru ketemu lagi. Masa di desa ini cuma seminggu? Bu Gusti mulai memberikan banyak sekali opini-opini lainnya yang bertujuan agar Mita tidak pulang ke tempatnya dalam waktu yang sangat dekat itu. Saya sudah berjanji sama Pak Ale Hambali, saya gak boleh lama-lama. Gak bisa gitu dong, kamu kan di sini saudara kita juga. Pak Le Hambali juga sadar dan tahu jika kamu baru ketemu sama saudara-saudaranya. Pastilah diperbolehkan jika menginap di sini dengan penambahan waktu lagi. Pak Hendro sengaja memberikan kalimat manis agar Mita tidak jadi pulang ke tempat Pak Le-nya. Dia terus-menerus memohon kepada Mita untuk tidak pulang. Karena memang ada beberapa hal yang belum diketahui oleh Mita sendiri. Kamu kan belum ziarah sayang. Kamu mau langsung pulang, kasihan loh. Masa iya kamu gak mau ke kuburan kedua orang tua kamu? Ternyata Pak Hendro dan juga istrinya yaitu Bu Gusti selalu menahan-nahan Mita agar tidak pulang terlalu cepat. Mita tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sendiri sebenarnya sudah tidak betah dengan kejanggalan yang terus-menerus terjadi di desa Ampiri. Ya sudah, selesai makan Mita langsung bawa semua barangnya ke kamar belakang ya. Iya Bu. Mita segera menuju ke kamar Dita dan membereskan semua barang-barangnya untuk nantinya dipindahkan ke ruang yang memang sudah disediakan oleh Bu Gusti. Ia tidak pernah sedikit pun menaruh rasa curiga terhadap pilihan yang memang sudah ditetapkan oleh Bu Gusti kepada dirinya. Namun Mita sendiri masih belum mengerti mengapa dirinya harus diberitahu semendadak ini. Pintu tiba-tiba dibuka. Dita masuk ke kamar dan melihat Mita yang sedang membereskan barang-barangnya. Biar aku bantu, Mit. Makasih Dit. Dita membantu membereskan baju-baju dan barang-barang milik Mita. Sebenarnya entah mengapa Dita merasa nyaman saja ketika dirinya berada dekat dengan Mita. Ia merasa jika Mita seperti saudara kandungnya sendiri. Mita langsung menatap Dita. Ia tahu ada sesuatu yang memang ingin disampaikan oleh Dita kepada dirinya, namun seperti tertahan oleh sesuatu.
Aku seperti mengingat sesuatu di ruang belakang. Tampaknya ruang itu seperti tidak asing dalam kepala aku, Mit. Maksudnya? Entah, aku sulit mengingatnya, Mit. Yang aku tahu waktu kecil aku pernah pingsan di dekat ruangan itu. Pingsan? Tapi aku seperti melihat gambaran lain mengapa aku bisa pingsan. Mita masih menatap Dita yang sempat memegangi kepalanya seperti sedang mengingat-ingat kejadian masa lalunya. Apa itu, Dit? Tiba-tiba suara ketukan pintu mengagetkan mereka. Suara ketukan dari luar kamar menandakan jika Bu Gusti sudah sedari tadi menunggu Mita untuk keluar. Sayup-sayup terdengar suara langkah kaki seperti orang yang sedang berbolak-balik di sekitar luar kamar. Mit, nanti aku ceritain kalau aku udah inget. Sekarang kamu harus ke ruangan belakang dulu. Aku gak mau kalau ibu tahu tentang obrolan kita berdua. Iya, Dit, aku paham kok. Mita pun segera keluar dari kamar. Di luar kamar ia telah melihat Bu Gusti dan juga Pak Hendro yang sudah menunggu Mita untuk segera pindah dari kamar Dita. Maaf lama, Bude. Mita tadi habis ngobrol sama Dita. Iya, nggak apa-apa. Kalian kan seperti saudara. Siapa tahu itu adalah obrolan terakhir kalian. Maksudnya, Bude? Maksud Bude kan kamu mau pulang nanti. Jadi siapa tahu nanti kalian berpisah dalam waktu yang lama lagi. Mita pun hanya terdiam. Ia kemudian berjalan menuju ruang belakang yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat tidurnya. Setibanya di kamar tersebut, Mita terkejut karena ruangannya berbeda jauh dengan ruangan Dita. Di dalam ruangan tersebut terdapat kelambu yang bertujuan agar nyamuk ataupun serangga lainnya tidak mengganggu saat ingin tidur. Ini kok ruangannya seperti dirias layaknya pengantin ya? Mita pun segera meletakkan barang-barangnya ke beberapa sisi, dimulai dari tas, Al-Quran kesayangannya, dan beberapa barang lainnya. Setelah merapikan tempat, Mita masih memandangi sekitar ruangan yang begitu aneh. Pasalnya di kamar lainnya tidak ada ruangan yang bentuknya seperti ruangan ini. Mita pun mencoba untuk mengecek ke bagian bawah ranjang. Ia ingin tahu, apa ada sesuatu yang berada di bawah. Begitu Mita sedang mengecek bagian bawah ranjang, tiba-tiba ia mendengar suara seperti desisan ular. Mita yang mendengar itu langsung terkejut. Ia langsung bangkit dan berlari ke arah pintu itu. Ia pikir di dalam ruangannya terdapat ular. Ingin rasanya Mita melaporkan hal ini kepada Bude Gusti dan juga Pak Hendro. Namun mengingat ekspresi keduanya yang begitu aneh semenjak kematian Bude Nana, Mita jadi merasa canggung dengan apa yang sudah terjadi di antara keduanya. Mita kembali mendekati ranjang tersebut. Rasa penasaran dibarengi dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang terus-menerus diucapkan dari mulutnya. Mita mulai merendahkan kepalanya. Ia meletakkan tangan kirinya di bagian kasur agar bisa menahan tubuh dan menyeimbangkannya tatkala ada sesuatu yang memang sangat membahayakan baginya sendiri. Nafas Mita benar-benar sudah semakin berat. Beberapa kali ia meneguk air liurnya sendiri. Matanya terperanjat di saat dirinya melihat ada sesuatu yang bergerak dengan cepat. Mita yakin jika itu adalah seekor hewan yang dicurigainya yang tidak lain dan tidak bukan adalah seekor ular. Lagi-lagi suara desisan itu berbunyi. Mita masih berjaga-jaga dan memperhatikan sekitarnya. Yang ia takutkan adalah ular tersebut benar-benar telah mengincarnya dan mematoknya dari belakang. Namun ada yang aneh. Mita merasa aneh saja saat dirinya merasakan ada sesuatu yang sudah berdiri di belakangnya. Mita didorong oleh sesuatu hingga kepalanya membentur ranjang. Ia tidak mengingat apapun, tapi sayup-sayup ia mendengar suara seorang wanita yang belum pernah sama sekali didengarnya tatkala dirinya menempati rumah Pak Hendro dan juga Bude Gusti. Namun kedua mata Mita lebih dulu terpejam. Tidak ada suara lagi. Semuanya menghitam, senyap dan sunyi. Inikah yang dinamakan pingsan atau memang dirinya sedang berada di sisi dunia lain? Tatkala Mita sedang tidak sadarkan diri, ia mendengar sautan suara wanita yang memanggil namanya berkali-kali. Mita mendengar suara wanita yang memanggilnya itu berkali-kali. Entah menurutnya suara itu sangat nyaman di telinga, namun mengapa ia baru pertama kali mendengar suara itu? Rasanya ia seperti sedang dipanggil oleh orang tuanya sendiri. Ia tidak tahu apa yang sedari tadi terjadi, namun suara itu tampak sangat nyata. Apakah Mita berada di alam mimpi atau memang hanya sebatas halusinasi? Akan tetapi suara yang menyejukkan hati Mita itu tidak lama dan abadi ada. Setelah suara yang memanggilnya itu menghilang, Mita langsung mendengar suara orang yang sedang bertengkar di luaran.
Kita harus tinggalkan tempat ini sekarang, Pak. Bapak harus kasihan sama Mita. Tapi Bu, bagaimana caranya? Bagaimanapun kita harus lari. Semua anak dari keluarga Guntoro akan ditumbalkan. Mita langsung terkejut mendengar kalimat itu. Ia tidak tahu apa yang sedang mereka katakan terkait keluarga Guntoro saat ini. Ia sadar jika dirinya berada di dalam alam mimpi. Mita mencoba untuk membuka kedua matanya. Ia ingin tahu keributan apa yang sedang terjadi di luaran. Ini aku di mana? Ia menatap seluruh ruangan yang sepertinya sangat berbeda seperti ruangan yang ia tempati barusan. Aku lagi mimpi ya. Mita langsung bangkit. Suara teriakan minta tolong langsung terdengar jelas dari luaran. Mita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Langkah kaki Mita sedikit dipercepat. Ia langsung menuju ke ruangan depan untuk mengetahui terkait keributan yang sedang terjadi. Saat dirinya tiba di ruang depan, Mita sedang melihat ada seseorang wanita yang sedang diikat dengan menggunakan tali tambang. Namun tidak jauh dari tempat tersebut, ia juga melihat ada seorang pria yang sedang diikat di sebuah ruangan dengan tubuh yang penuh luka. Mita hanya memperhatikan kejadian di masa lalu itu dari balik tembok. Ia tidak tahu siapa mereka semua dan mengapa dirinya berada di masa lalu. Koe Dendro, kakakmu kau siksa dan akan kau jadikan tumbal. Apa yang ingin kau lakukan juga kepadaku? Dengarlah Asi, ini adalah persyaratanku dengan yang sedang aku lakukan. Asi, namanya tampak familiar. Bukankah nama itu adalah nama ibunya? Dan wanita itu menyebut Katandro. Itu berarti ibu sedang bersama dengan Pak Dehendra. Apa yang ingin kau lakukan? Asi, kau tahu kan keluarga Guntoro itu terikat dengan kepercayaan secara turun-temurun. Dan hal ini harus dilakukan juga secara turun-temurun. Suamimu yang juga sekaligus kakak kandungku, dia tidak berkeinginan untuk melakukan hal itu. Oleh sebab itu aku mendapatkan wangsit dari bapak untuk menumbalkan kalian berdua. Mita terkejut mendengar hal itu. Ia baru menyadari terkait penyebab kematian kedua orang tuanya itu. Ternyata Pak Dehendra adalah dalang dibalik ini semua. Aku sengaja selamatkan anakmu. Namun tatkala dia menginjakkan kaki ke desa ini, maka dia adalah tumbal selanjutnya. Mita menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ia juga meneteskan air matanya secara perlahan. Namun bukankah dia berada di alam mimpi? Mengapa kejadian ini tampak nyata dan seolah-olah Mita sedang berada di tempat kejadian? Sekarang ikut aku. Pak Dehendra langsung menarik rambut Bu Asi. Lalu ia membawanya ke sebuah ranjang. Perlahan Pak Hendra melucuti pakaian Bu Asi secara perlahan. Lalu ia memerkosa Bu Asi tepat di dekat jasad ayahnya, Pak Darmo. Mita yang melihat kejadian di masa lalu itu hanya terdiam, sembari kedua matanya terus-menerus meneteskan air mata. jadi selama ini bapak dan ibu adalah... Selesai memperkosa Bu Asi, Pak Dehendra menuju ke ruang belakang sembari menyeret tubuh Bu Asi yang sudah tidak berdaya. Mengetahui hal itu, Mita langsung bersembunyi. Ia tidak mau jika dirinya diketahui walaupun hanya sebatas dari dalam alam mimpi. Lantai di rumah Pak Dehendra penuh dengan darah yang keluar dari alat kelamin milik Bu Asi. Ia kemudian meletakkan Bu Asi ke ranjang dan mengikat kedua tangannya dengan menggunakan tali yang diikatkan ke tiap sisi-sisi ranjang tersebut. Lalu tidak berselang lama ia segera membakar dupa. Mita masih memantau Pak Dehendra terkait apa yang akan terjadi setelahnya. Tak berselang lama mulut Pak Dehendra berkomat kamit. Ia membacakan sebuah mantra khusus untuk memanggil sesuatu. Dan benar saja, bersamaan dengan itu lampu di ruangan bergoyang dengan sendirinya. Lalu hal yang mengerikan pun terjadi begitu cepat. Dari bawah ranjang tersebut keluar sosok wanita berbadan ular, lengkap dengan mahkota di atasnya. Sosok ular tersebut langsung memeluk tubuh Pak Hendro dan menciumnya beberapa kali. Tugasku sudah selesai. Bayi yang kau tanam di rahim wanita ini akan dikeluarkan dari tubuhku. Pak Dehendra hanya terdiam. Ia kemudian meninggalkan wanita berbadan ular tersebut bersama dengan Ibu Asi. Mita yang mengetahui hal tersebut langsung kembali bersembunyi tatkala Pak Hendro ingin keluar dari ruang tempat di mana wanita berbadan ular itu sedang menjelati rahim dari Bu Asi dengan lidah panjangnya. Lalu ia perlahan menjelati perut, leher hingga wajah Bu Asi, dan tahap akhir wanita berbadan ular tersebut melilit tubuh Bu Asi hingga suara tulang belulangnya terdengar jelas dari luar ruangan.
Mita langsung terbangun dari pingsannya. Ia terkejut saat dirinya sedang berada di dekat ranjang dengan tubuh yang bersandar dengan tembok. Astagfirullah, aku mimpi apa barusan? Mita langsung melihat jam dinding, ternyata sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Ia kemudian beranjak bangkit sembari memegangi kepalanya yang masih terasa nyeri akibat benturan keras tersebut. Allahu Akbar, kau mimpi barusan aneh banget ya, tapi serasa nyata. Mita berjalan menuju ke arah kamar mandi, namun tatkala dirinya ingin menuju ke kamar mandi, Mita mendengar suara desahan yang kuat dari kamar depan. Astagfirullah. Suara desahan itu semakin menguat tatkala Mita melangkahkan kakinya ke arah kamar Dita. Ia kemudian penasaran apa yang sebenarnya terjadi dalam ruangan Dita. Begitu Mita mengintip lewat lubang pintu kamar Dita, ia terkejut saat melihat Pak Hendro sedang memperkosa anaknya sendiri, yaitu Dita. Ia juga tidak menyangka jika yang dilakukan oleh Pak Hendro itu sama persis seperti dalam mimpinya. Mita pun segera mendobrak pintu tersebut. Tatkala dobrakan terakhir, Mita mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga pintu kamar menjadi rusak. Mita melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Pak Hendro sedang berhubungan badan dengan anaknya sendiri. Dita, anak sialan, ngapain kamu masuk ke sini? Tidak lama kemudian, Bu Gusti langsung keluar dari kamarnya. Ia langsung berteriak tatkala melihat suaminya sedang memperkosa anaknya sendiri. Dita, dasar iblis. Pak Hendro segera mengenakan pakaiannya. Ia kemudian beranjak bangkit, namun pemandangan yang kurang mengenakan terlihat dengan jelas tatkala alat kelamin milik Dita mengalami pendarahan. Mita sayang, jangan mendekat. Bu Gusti langsung berlari keluar untuk meminta tolong kepada warga sekitar, sedangkan Mita ia sendiri dalam keadaan terancam. Saat dimana Pak Hendro ingin mendekat, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kakinya tersandung oleh sesuatu. Lalu dari bawah ranjang keluar sesuatu yang bentuknya seperti dalam mimpi Mita. Dia adalah wanita berbadan ular yang bentuknya sama persis seperti dalam mimpi Mita barusan. Kau... Mita merasa ketakutan saat tubuh dari wanita berbadan ular tersebut melilit ke tubuh Pak Hendro hingga suara tulang belulangnya terdengar sangat renyah. Ia kemudian berlari meninggalkan Pak Hendro dengan tujuan untuk menjemput Bu Gusti dan meminta bantuan kepada warga yang lainnya. Namun di tengah perjalanan, Mita bertemu dengan seorang petani yang ditemuinya di hari pertama saat dirinya dibawa oleh seorang tukang becak yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Pak, tolong saya. Tidak berselang lama, suara lamper berbunyi dengan jelas. Orang itu langsung menarik Mita untuk bersembunyi dari balik pohon. Dan benar saja, lamper itu melewati rumah Pak Hendro untuk mengejar tumbalnya. Ini adalah hari terakhir mereka. Suara lamper itu terus menjauh. Namun setelah menghilangnya suara lamper tersebut, tiba-tiba terdengar suara cerita yang sangat keras dari kejauhan. Bude Gusti, lamper itu menggondol budemu. Pak, tolong selamatkan aku. Tidak bisa, mereka yang tergondol lamper adalah mereka yang sudah dijadikan tumbal. Mita hanya bisa menangis. Satu persatu sosok anggota keluarganya menghilang dengan cara yang mengenaskan. Siapa namamu, nak? Aku Mita, Pak. Aku Abid. Ustadz Abid. Dari mana kamu tahu? Dita yang menceritakan tentang Bapak. Apa yang sedang terjadi denganmu? Mengapa malam-malam begini keluyuran? Mita menutupi wajahnya. Ia tidak bisa mengatakan apapun lagi terkait hal yang sudah terjadi tepat di hadapannya. Pak Hendro dan Dita, Pak. Kenapa mereka? Dita diperkosa oleh Pak Hendro. Terus ada wanita berbadan ular yang entah dari mana keluarnya, lalu melilit Pak Hendro. Astagfirullah. Tolong mereka, Pak. Ustadz Abid segera meminta kepada Mita untuk membawanya ke rumah Pak Hendro. Setibanya di sana, Ustadz Abid terkejut saat melihat Pak Hendro sudah dalam keadaan sakaratul maut dengan mulut yang terbuka dan mata yang terbelalak ke arah atap langit. Sedangkan Dita yang meninggal dunia tepat dengan kondisi yang mengenaskan, di mana alat kelaminnya terus-menerus mengeluarkan darah. Tidak lama juga jasad Bu Gusti yang terbawa lamper ditemukan di sungai. Itu berarti 3 orang meninggal secara bersamaan. Pagi itu menjadi pagi duka bagi Mita. Tepat di hari ke-7 dirinya berada di desa Ampiri. Ia juga telah melihat kematian yang sangat mengenaskan terhadap saudara-saudaranya sendiri.
Bertepatan dengan itu juga sebuah mobil langsung berhenti di depan rumah Pak Dehendro. Lalu keluarlah seorang laki-laki dengan pakaian layaknya seorang ustadz. Pak Le, ucap Mita tak kalah mengetahui jika yang baru saja datang adalah Ustadz Hambali. Alhamdulillah Mita, kamu selamat. Pak Le, aku takut. Pak Le tahu nak. Ustadz Hambali melihat ketiga jenazah sudah dibaringkan dan sudah siap untuk dikuburkan pada hari itu juga. Dia tidak menyangka jika kejadian yang mengerikan di masa lalu terulang lagi seperti layaknya lingkar tumbal. Pak, bapak saudaranya, benar saya Hambali. Jenazah akan dikuburkan sekarang Pak. Bagaimana Pak menunggu keluarga yang lainnya? Tidak usah Pak, sekarang saja dikuburkan. Akhirnya para warga pun segera bangkit dan mengangkat masing-masing jenazah untuk kemudian dimasukkan ke dalam keranda lalu dibawa menuju ke pemakaman. Setibanya di pemakaman, Ustadz Hambali kembali terkejut saat melihat ada makam lainnya yang berjejer dekat di liang lahat ketika jenazah yang akan dimakamkan. Mas Anto, Mbak Anti, Mbak Nana, innalillahi. Ketiga makam tersebut adalah ketiga anggota keluarganya yang meninggal terlebih dahulu. Mereka adalah Mas Anto, Mbak Anti, dan juga Mbak Nana. Setelah jenazah dikuburkan, para warga langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Mita masih membacakan doa sekaligus berziarah ke makam kedua orang tuanya yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Selesai melakukan hal tersebut, Mita pun segera bangkit dan menguatkan dirinya agar lebih belajar ikhlas dan menerima segala ketetapan yang ada. Ustadz Hambali dan Mita pun meninggalkan area pemakaman. Namun sebelum mereka keluar tepat di area pemakaman, Ustadz Hambali terkejut saat melihat seorang pria dengan badan yang kurus kering sedang berdiri memandanginya. Mas Indra. Mita langsung terkejut mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh Ustadz Hambali. Siapa? Itu Mas Indra, saudaramu juga. Mas Indra Subekti. Kamu tahu namanya? Dita yang ngasih tahu. Pria yang bernama Indra Subekti itu mendekati Ustadz Hambali. Ia kemudian berhenti tepat di hadapannya seraya berkata, semua sudah selesai. Kandang bubramu memang tidak separah yang lain, namun anakmu bisa cacat karenanya. Astagfirullah. Lingkar tumbal ini sudah aku selesaikan. Perjanjianku dengan Demit Lampor sudah berakhir. Sekarang aku hanya menikmati hari-hari sebelum kematian menjemputku. Mas Indra pun meninggalkan mereka berdua. Ia kemudian berjalan ke area pemakaman. Pikir Mita mungkin Mas Indra ingin berziarah ke seluruh anggota keluarganya. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Namun saat dimana Mita dan juga Ustadz Hambali tiba di hadapan rumah Pak Dehendro, Mita pun segera mengambil barang-barang miliknya. Sedangkan Ustadz Hambali ia mengecek tiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Saat dimana dirinya sedang mengecek ruang belakang, ia terkejut saat melihat seluruh anggota keluarga Guntoro sedang berdiri menatapnya dengan tatapan yang kosong. Kapan kamu nyusul dong? Kisah keluarga Guntoro diadaptasi dari sebuah kisah nyata yang berasal dari salah satu daerah Jawa Timur. Nama desa Ampiri sendiri merupakan sebuah nama samaran yang memang tidak akan pernah diketahui letak dan keasliannya karena untuk menjaga sebuah privasi dan rahasia bagi semua orang yang berada di sana. Ini masih dalam batas wajar, masih bisa diterima oleh akal dan keberadaannya sangat banyak walau tidak bisa diketahui secara langsung oleh orang-orang yang hidup normal seperti ala kadarnya. Namun apakah ada sesuatu yang dicurigai dari kisah ini? Ya benar. Kisah ini bukan hanya mengangkat tentang tumbal menumbal, akan tetapi dalam kisah ini seluruh anggota keluarga Guntoro adalah pelaku dari pesugihan itu sendiri. Mereka semua memang telah memakan banyak korban dan terlebih lagi tidak ada satupun dari mereka yang tidak melakukan pesugihan kecuali almarhum Pak Darmo beserta istrinya yang memiliki seorang anak bernama Mita. Lalu apakah selain itu semua mereka melakukan pesugihan? Bisa jadi seperti itu. Menurut narasumber yang ditemui, mereka semua melakukan pesugihan namun dengan cara dan pesugihannya berbeda-beda. Berikut akan dijelaskan secara rinci dan jelas terkait akar dari permasalahan ini, yaitu Pak Guntoro selaku orang pertama yang melakukan pesugihan ini.
Guntoro namanya. Ia merupakan seorang petani yang berada di desa Ampiri, desa yang semenjak dulu dikenal dengan desa penghasil beras terbanyak di wilayah tersebut dan sekitarnya. Menjadikan jika nama Guntoro terkenal tatkala dirinya menjadi bagian terpenting di desa tersebut. Namun sebelum itu terjadi, ia dulunya hanyalah seorang petani biasa, petani yang hanya melakukan aktivitas seperti biasa pada umumnya. Nama Guntoro sendiri mulai terkenal tatkala dirinya mendapatkan sebuah harta yang tidak terduga-duga dalam semalam saja. Hal ini menjadi topik pertanyaan yang sangat beredar hingga membuat banyak warga yang bertanya-tanya terkait hal tersebut. Dilihat dari kesehariannya, Guntoro sendiri melakukan hal yang sama. Ia akan berangkat pada pagi hari menuju sawah miliknya yang tidak terlalu luas. Lalu sorenya ia akan kembali ke rumah seperti layaknya warga biasa. Akan tetapi keanehan terjadi saat hari itu. Hari di mana Guntoro mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah padahal masa panen belum tiba di waktunya. Dengan harta yang sebanyak itu, Guntoro mampu merenovasi dan memperluas rumahnya. Ia juga menjadi satu-satunya warga yang mampu membeli barang-barang mewah dalam sehari saja. Mobil, motor, atau bahkan kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud ia dapatkan secara cepat dan tanpa berpikir lama. Anggota keluarga juga semuanya hanya terdiam dan tidak banyak membicarakan dari mana harta yang mereka dapatkan. Mereka hanya menikmati hasil dari jerih payah yang dilakukan oleh Pak Guntoro untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan. Dan saat hasil panen tiba, hanya hasil panen milik Pak Guntoro lah yang memiliki nilai jual sangat besar. Padahal dari semua hasil panen yang dimiliki oleh Pak Guntoro hanya terbilang biasa saja. Akan tetapi keanehan terjadi saat hasil panen itu berlangsung. Para warga benar-benar menyaksikan dengan jelas jika hasil panen yang dihasilkan oleh Pak Guntoro sangat berbeda dengan para warga lainnya. Hal inilah yang menjadi sebuah ketertarikan orang-orang yang berada di luaran untuk mengambil dan membeli hasil panen dari Pak Guntoro dengan harga yang sangat besar. Sampai suatu hari kecurigaan pun dirasakan oleh salah seorang warga yang bernama Pak Jawir. Ia merupakan satu-satunya orang yang mengetahui tindakan aneh yang terjadi kepada Pak Guntoro. Sempat terpikirkan dalam diri Jawir jika yang dilihat dirinya adalah halusinasi saja. Namun begitu dirinya melihat secara langsung sehabis pulang dari pekerjaannya yang merupakan tukang beca di dekat jembatan, Jawir semakin yakin jika ada sesuatu rahasia yang memang disembunyikan oleh Pak Guntoro sendiri. Jawir semakin terus membuntuti Pak Guntoro di sela-sela kesibukannya sebagai tukang beca. Dia sangat hafal sekali hari-hari di mana Pak Guntoro sering pergi ke bagian belakang rumahnya. Jawir pun menjadi penasaran mengapa Pak Guntoro seringkali menuju ke belakang rumahnya. Apakah tepat di belakang rumahnya ada sesuatu yang tidak semua warga atau memang semua warga tidak mengetahui hal tersebut? Untuk membongkar rasa penasarannya, Jawir pun memberanikan diri untuk pergi ke tempat tersebut tepat di malam hari. Ia sendiri awalnya merasa ketakutan karena ini adalah pertama kalinya terjun langsung ke tempat yang menjadi sebuah kecurigaan baginya. Saat tiba di tempat lokasi, Jawir merasa terkejut. Ia baru pertama kalinya menemukan sebuah tempat yang sangat tertutup dan tidak diketahui oleh para warga. Di tempat tersebut Jawir menemukan banyak sekali seserahan dan berbagai macam makanan pasar serta beberapa gelas kopi hitam yang hanya tersedia ampasnya saja. Di tempat itu juga terdapat sebuah sendang atau sumur yang tidak mengeluarkan air setelah belasan tahun lamanya. Akan tetapi Jawir tidak berani untuk menengok lebih dalam ke sendang tersebut. Hidungnya menangkap bau busuk yang membuat perutnya mual. Akhirnya Jawir pun meninggalkan tempat tersebut. Ia sudah sedikit mengetahui apa penyebab Pak Guntoro mendapatkan kekayaan yang melimpah hingga membuat para warga merasa curiga terhadapnya. Hari berikutnya Pak Guntoro seperti biasa pergi ke ladang. Ia sempat menjadi bahan pembicaraan para warga karena memang harta yang dimilikinya semakin hari semakin menambah. Hingga ada salah seorang warga yang memberanikan diri untuk membicarakan Pak Guntoro tepat saat dimana Pak Guntoro melewatinya. Alah, palingan dia pesugihan. Mendapati kalimat yang menyakitkan itu, Pak Guntoro berhenti sejenak. Ia kemudian menatap seorang warga yang mengatakan hal yang membuatnya kesal itu. Tarik kata-katamu sekarang. Namun bukannya menarik perkataan yang baru saja ia lontarkan, justru orang tersebut terus-menerus meledekinya dan membuat Pak Guntoro naik pitam. Jangan salahkan aku jika malam ini kemaluanmu menghilang.
Tanggapan dari orang tersebut hanya biasa saja, bahkan ia menganggap jika Pak Guntoro sudah gila karena mengancamnya dengan cara menghilangkan alat kemaluan milik warga tersebut. Malam harinya, tepat saat purnama bersinar terang, angin berhembus dengan tenang dan keadaan desa Ampiri benar-benar dalam keadaan yang nyaman-nyaman saja. Seorang laki-laki dengan membawa 2 ekor ayam cemani hitam yang sudah mati menuju ke belakang rumahnya. Ia kemudian kembali lagi ke rumahnya untuk membawakan nampah berisi 2 gelas kopi hitam dan jajanan pasar serta beberapa uang receh yang jumlahnya belasan. Orang tersebut melangkah sedikit demi sedikit sembari menatap ke sekelilingnya. Malam ini dia akan membuka sebuah ritual khusus yang bertujuan untuk mengorbankan tumbal pertama. Rasa sakit hati yang mendalam bagi Pak Guntoro masih teringat dan terekam di kepalanya sedari tadi. Mulutnya hanya berucap seorang nama yang dibencinya sewaktu pagi tatkala bertemu dengannya. Badri, awakmu kudu mati. Kang Badri adalah seorang warga yang mengolok-oloknya di tempat kejadian. Ia juga menganggap jika Pak Guntoro telah hilang kewarasannya karena memberikan ancaman kepadanya berupa menghilangkan alat kelamin dalam semalam. Pak Guntoro masih ingat betul bagaimana Kang Badri tertawa meludahinya, mempermalukannya, bahkan menganggapnya gila di hadapan banyak warga. Semua itu masih terekam jelas di pikiran Pak Guntoro. Ia bahkan tidak segan-segan untuk memberikan ketenangan abadi bagi Kang Badri dengan cara mewujudkan keinginannya sendiri, yaitu kematian. Selepas semuanya telah siap, Pak Guntoro kembali ke rumahnya. Ia kemudian menuju ke belakang rumah dan segera melakukan ritual tersebut tepat di malam hari saat bulan purnama menyinari tubuhnya tepat di atas langit. Di sana Pak Guntoro langsung duduk sila sembari memegangi 2 ekor ayam yang sudah mati. Lalu di dekatnya sudah tersedia 2 gelas kopi hitam beserta seserahan yang lainnya. Pak Guntoro segera merapalkan sebuah mantra pemanggil sosok yang dipuja-pujanya yang selama ini menjadikan dirinya menjadi orang kaya dan mendapatkan harta yang sangat berlimpah. Ia juga mengangkat kedua ayam tersebut ke atas langit sembari memohon-mohon untuk mengabulkan permintaannya, yaitu membunuh seorang warga yang bernama Badri. Setelah mantra itu selesai dibacakan, Pak Guntoro segera melemparkan kedua ayam tersebut tepat di dalam sendang yang menjadikannya sebagai sumber harapan pemanggil. Tidak lama kemudian suara desisan ular terdengar jelas, sekitar sumur langsung bercahaya. Pak Guntoro segera menutup kedua matanya karena kilauan cahaya tersebut. Dari dalam sumur keluarlah sosok siluman ular yang berwarna emas. Sosok tersebut kemudian menawarkan sesuatu kepada Pak Guntoro. Aku ingin menumbalkan seorang warga yang bernama Badri. Siluman ular tersebut kembali mendesis. Itu tandanya permintaan dari Pak Guntoro diterima dan dikabulkan. Sosok siluman ular tersebut kemudian kembali memasuki sumur dan berganti wujud menjadi seorang wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kukunya yang sangat panjang dan memiliki tawa yang sangat mengerikan. Wanita tersebut adalah sosok yang nantinya akan mengeksekusi kematian dari Badri. Pergilah malam ini ke tempat Badri, potong kemaluannya sampai dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun kecuali sampai kematian menjemputnya. Sosok wanita tersebut terbang melayang sembari mengeluarkan tawaan yang sangat mengerikan. Ia berencana untuk mengambil bagiannya sendiri, yaitu alat kelamin milik Badri yang nantinya akan menjadi tumbal pertama bagi pesugihan yang sedang dijalankannya. Malam itu Kang Badri merasa tidak nyenyak untuk tidur. Ada pikiran yang mengganjal dan mengganggunya hingga terus dipikirkan selama dirinya ingin tidur. Dia hanya mengingat wajah Pak Guntoro yang menampakkan ekspresi marah kepadanya. Entah mengapa ekspresi yang dikeluarkan oleh Pak Guntoro seperti keseriusan yang belum pernah dilihatnya pribadi dan benar-benar membuat mentalnya menjadi ciut. Alhasil ia pun kemudian keluar rumah. Tujuannya adalah mencari angin di malam hari di sekitar desa Ampiri. Kehidupannya yang tidak jelas karena menyandang status sebagai duda, Badri seringkali menggoda wanita-wanita yang ada di sekitar desa Ampiri. Tidak heran, banyak wanita yang menyebut Kang Badri sebagai buaya darat yang lupa daratan karena sudah berumur. Akan tetapi hal itu tidak membuat Kang Badri merasa goyah. Ia justru semakin semangat dan terus-menerus untuk menggoda wanita tersebut. Di sekitaran desa, Kang Badri berjalan menuju sebuah pos satpam. Biasanya di tempat tersebut masih ada beberapa warga yang masih berjaga-jaga. Akan tetapi hanya malam itu saja di pos tempat biasa dirinya nongkrong mendadak menjadi sepi.
Entah apa yang menyebabkan itu terjadi, namun Kang Badri tetap untuk mencari ketenangan di sekitar pos. Tidak berselang lama dirinya mendapati seorang wanita yang mengenakan pakaian serba putih dengan membawa sebuah keranjang yang biasa digunakan untuk menyimpan sayur mayur dan bahan-bahan pokok pasar lainnya. Kang Badri tertarik untuk mendekati bahkan menggoda wanita tersebut tatkala si wanita itu melewati pos satpam yang sedang ia tempati. Edo, kamu mau kemana malam-malam gini? Ini udah tengah malam loh. Kata aku digondol setan apa? Wanita itu hanya tersenyum. Ia berjalan dengan centilnya dan sengaja melewati Kang Badri yang gairah nafsunya mulai memuncak. Cara wanita itu berjalan, senyum manisnya, dan juga bagaimana caranya agar Kang Badri mampu tertarik dengannya. Wanita itu mampu melakukannya untuk menaklukkan buaya darat yang dikenal di desa Ampiri. Kang Badri mulai menengok ke kanan dan ke kiri sekitar desa. Jika merasa aman, ia akan mengambil kesempatan ini untuk bisa mengambil peran sebagai pria perkasa dalam waktu semalaman saja. Langkah wanita tersebut menuju ke ujung desa. Memang di sana banyak sekali pepohonan rimbun, tempat yang tepat untuk bersukaria dalam menyalurkan nafsu. Tidak ada orang yang tahu, hanya mereka berdua yang melakukan hal itu. Saat dimana wanita itu berada tepat di hadapan pohon, Kang Badri mulai membuka pakaiannya. Ia tahu wanita itu mulai malu-malu dan berkeinginan agar Kang Badri terlebih dahulu untuk melakukan pemanasan. Duh, kamu sudah siap? Anu mas telanjang aja dulu, terus tolong bukakan pakaianku. Kalau begitu mas langsung buka semuanya. Maklum mas sudah gak tahan. Wanita itu hanya tertawa ringan. Ya sudah diduga Kang Badri lebih dulu bergairah. Bisa dibilang kemaluannya telah lebih dulu tegak karena terangsang dengan apa yang akan ingin ia lakukan. Perlahan kakinya melangkah menuju ke arah wanita tersebut. Aroma wangi dari wanita tersebut benar-benar tercium dari dekat. Tubuhnya yang indah dan putih bersih membuat Kang Badri benar-benar terbuai dalam kecantikan wanita tersebut. Saat dirinya sudah berada di dekat wanita tersebut, Kang Badri perlahan melepas satu persatu pakaian yang dikenakan wanita itu. Duh, kamu gak kedinginan kan? Maksud mas, kalau nanti masuk angin kamu bisa nginep di rumah mas aja. Rumah mas gak ada orang kok. Wanita itu hanya tertawa ringan. Tidak ada kalimat yang diucapkannya kecuali hanya tertawa. Perlahan Kang Badri mulai mendekap wanita tersebut dari belakang. Namun anehnya dia merasa tubuh wanita tersebut sangat dingin. Bahkan kemaluannya saja serasa seperti berada di dalam air yang sangat dingin. Akan tetapi Kang Badri tidak memperdulikan hal tersebut. Ia tetap berkeinginan untuk melampiaskan segala nafsunya hanya demi semalaman saja. Sesaat di mana tangan wanita itu mulai memegangi tangan Kang Badri langsung terkejut. Dia merasakan jika kuku dari wanita tersebut berubah menjadi sangat panjang. Kang Badri pun mulai melepaskan pelukannya. Ia berusaha untuk menjauh dari wanita tersebut, namun kedua tangannya seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Perlahan kepala wanita itu bergerak ke arah belakang dengan gerakan 360 derajat. Kang Badri berteriak ketakutan saat melihat wajah wanita itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Lepaskan aku setan! Wanita tersebut menatap alat kelamin Kang Badri, lalu ia langsung menggerakkan kedua tangannya ke belakang sama persis seperti saat dirinya memutarkan kepalanya dengan putaran 360 derajat. Kedua tangan wanita tersebut mengarah ke bagian atas alat kelamin milik Kang Badri, hingga bagian kukunya berada tepat di atasnya. Ojo lah kau gigui. Kemaluan milik Kang Badri putus. Bersamaan dengan itu wanita itu langsung melepaskan ikatannya. Kang Badri kesakitan. Kedua tangannya langsung memegangi alat kelaminnya. Darah bercucuran kemana-mana. Tidak ada yang menolongnya dalam nestapa penderitaan. Malam yang sangat kelam bagi Kang Badri, seorang duda yang dijuluki buaya darat desa Ampiri. Ia meninggal dunia pada malam itu juga. Keesokan harinya para warga mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Mereka melihat ada jasad seorang pria tanpa busana yang sedang memegangi bagian alat kelamin. Namun saat kedua tangan itu dibuka, para warga terkejut tatkala alat kelaminnya sudah terputus. Kedua mata dari jasad itu terbelalak ke atas, mulutnya tidak bisa ditutup. Banyak lalat yang menghinggapi bagian vital jasad tersebut. Darahnya yang anyir mulai mengeluarkan bau busuk dan para warga memang tidak asing dengan wajah dari jasad tersebut.
Dia adalah Kang Badri. Kematian Kang Badri yang merupakan kematian teraneh yang pertama kali terjadi di desa Ampiri sempat menggegerkan warga. Semenjak kejadian tersebut, beberapa korban lainnya berjatuhan tatkala melihat wanita yang mengajaknya bersenggama di ujung desa. Mereka semua mati dengan bagian alat kelamin yang putus. Terkadang juga ada beberapa korban yang alat kelaminnya ditancapkan di tanah dengan ditusukkan menggunakan sebilah kayu kecil tipis layaknya sate. Kematian yang tidak wajar ini membuat para warga ketakutan, seakan menjadi momok yang mengerikan. Para warga menyebutnya sebagai hantu pemburu alat kelamin. Akan tetapi, hal yang tidak wajar justru terjadi kepada Pak Guntoro. Ia mendapatkan berlimpahan harta yang berasal dari banyak tempat. Padinya menguning lebih cepat, panennya sangat berkualitas. Banyak orang-orang yang dari luar mengintip dan bahkan memborong semua hasil panen milik Pak Guntoro. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Roda yang diputari oleh Pak Guntoro berjalan sesuai dengan alurnya. Kehidupan Pak Guntoro akhirnya berubah total. Ia dikenal oleh warga desa sebagai orang terkaya pada masa itu. Banyak juga para warga yang terbantu dengan apa yang dimiliki oleh Pak Guntoro, namun semuanya tidak berdasarkan cuma-cuma. Mereka yang berkesempatan untuk meminjam uang atau harta milik Pak Guntoro, maka biaya yang harus diganti adalah nyawa. Pak Guntoro sendiri memiliki 6 orang anak, setiap anak terpaut dengan jarak 2 tahun. Berikut ini adalah keluarga lengkap dari Pak Guntoro. Guntoro Harimurti, Dia Estiawati, Nana Apsarini, Anto Basuki, Dharma Baktiadi, Hendro Mahadi, Indra Subekti, Hambali Mahadi. Hanya saja istri dari Pak Guntoro meninggal dunia dengan cara yang misterius waktu melahirkan anak terakhir, yaitu Hambali Mahadi. Banyak rumor yang menyebutkan jika kematian dari istri Pak Guntoro disebabkan dengan kehancuran dari sendang milik Pak Guntoro. Akibat dirusak oleh beberapa warga karena kecurigaan dan desas-desus yang menyebar semenjak banyak korban jiwa yang meninggal dunia karena sesuatu yang dilakukan oleh Pak Guntoro. Namun sebelum sendang itu hancur, Pak Guntoro telah dulu mengambil tindakan. Ia mengambil potongan daging ayam yang sudah membusuk yang digunakan untuk melakukan seserahan terhadap penghuni sendang tersebut. Lalu potongan daging tersebut ia masak sampai benar-benar dagingnya terasa berbeda dan dimakan oleh beberapa anaknya. Akan tetapi dari semua anak Pak Guntoro, hanya ada satu anak yang saat itu mengetahui kebusukan orang tuanya. Dia adalah Darmo. Diketahui Darmo yang saat itu masih berusia remaja atau belasan tahun mengetahui praktik sesat ayahnya. Dia juga sempat beberapa kali kabur dari rumah dan menginap di salah seorang rumah warga yang bernama Jawir. Lewat Jawir, Darmo akhirnya diberitahu jika ayahnya telah melakukan pesugihan. Karena itulah Darmo tidak berkeinginan untuk memakan makanan yang dihasilkan dari ayahnya tersebut. Sedangkan kelima anaknya, mereka semua menikmati harta milik Pak Darmo. Mereka semua tenggelam dalam balutan tumbal yang memang sudah menjadi sebuah kesepakatan antara Pak Guntoro dengan penunggu sendang tersebut. Sesaat sebelum kematian dari Pak Guntoro, dia mengumpulkan seluruh anak-anaknya. Mereka semua akhirnya diberikan wasiat untuk meneruskan apa yang memang sudah menjadi taruhan dari nyawanya sendiri. Mereka yang memakan daging seserahan tersebut harus rela untuk menggadaikan nyawanya sendiri. Sebagai gantinya, masing-masing anak dari Pak Guntoro akan memiliki jenis pesugihan yang berbeda. Yang terlepas dari itu semua sudah ditetapkan oleh penghuni dari sendang tersebut. Nana Apsarini yang pertama adalah Mbak Nana. Dia merupakan anggota keluarga dari Pak Guntoro yang melakukan pesugihan jenis monyet. Pesugihan ini tidak bisa dilakukan di setiap hari. Biasanya Mbak Nana akan mencari tumbal atau mangsa di tiap minggu terakhir atau setiap Selasa Kliwon. Orang yang melakukan jenis pesugihan ini harus rela tubuhnya menjadi kurus kering karena nyawanya terhisap oleh siluman monyet yang merasuki tubuhnya. Lewat pesugihan ini, Mbak Nana memiliki rumah dan dikenal sebagai anggota keluarga dari Pak Guntoro yang sangat kaya raya. 2. Anto Basuki. Selanjutnya Mas Anto, dia dipertemukan dengan kesepakatan dengan Tuyul. Setiap Kamis sore, Mas Anto akan berkeliling desa dan mencari tumbalnya dengan cara memantau penghasilan atau rumah-rumah warga yang didapati memiliki harta yang sangat banyak. Efek dari hal ini, Mas Anto harus siap menanggung resiko yang terjadi kepada istrinya. Keempat anaknya meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Beberapa ada yang masih dalam kandungan, sisanya meninggal tatkala selesai dilahirkan. Bukan hanya itu saja, istrinya juga terkena resiko yang sangat mengerikan. Tubuhnya menjadi kurus kering akibat payudaranya selalu dijadikan media untuk makanan dari si tuyul tersebut.
3. Darmo Baktiadi. Beruntungnya Mas Darmo memang tidak menjadi korban, akan tetapi hal yang terjadi ketika istrinya menjadi korban akibat yang dilakukan oleh Pak Hendro. Keduanya meninggal dunia tatkala sang anak yaitu Mita sudah beberapa bulan dilahirkan dan dibawa pergi oleh sang adik yaitu Hambali. 4. Hendro Mahadi. Bisa dibilang juga ini adalah pesugihan yang paling mengerikan dan parah. Ternyata Pak Hendro sendiri sudah menikahi 4 orang dan semuanya meninggal dunia. Biasanya dia akan melakukan ritual tepat di purnama, benar-benar di atas langit, dan gemerlap cahayanya bersamaan dengan bergugurannya bunga kantil yang menjadi pertanda akan terjadinya sebuah perkawinan terhadap siluman ular itu sendiri. Fakta menarik dari Pak Hendro adalah dia memiliki anak hasil dari bersenggama dengan adik tirinya sendiri yaitu istri dari Mas Darmo. Dan Dita adalah saudara kandung dari Mita yang dibesarkan oleh istri kelima dari Pak Hendro yang bernama Ibu Gusti. Sehingga nama Dita dan Mita itu diambil dari ikatan saudaranya. Dita dilahirkan setelah beberapa bulan Mita dilahirkan. Secara sifat, keduanya sama dan tidak jauh berbeda, hanya saja karena lingkungan yang berbeda. Dita cenderung lebih keras dan tidak peduli. 5. Indra Subekti. Mas Indra sendiri adalah satu-satunya dari keluarga Guntoro yang bernasib sial, namun dia sendiri tidak memiliki rasa belas kasihan. Istri dan anaknya meninggal dunia terkena penyakit aneh. Setelah dirinya mencari penyebab kematian dari keluarganya itu, ternyata istri dan anaknya meninggal dunia oleh sebab Pak Hendro yang saat itu sedang membutuhkan tumbal. Sehingga di akhir cerita Mas Indra membunuh Bu Gusti dengan ikatan pesugihan yang dilakukannya yaitu Lambor. Semenjak kejadian dan tragedi yang menyelesaikan konflik keluarga Guntoro, Mas Indra tidak terlihat lagi. Ia kemudian berdiam diri di kaki gunung yang ada di Jawa Timur yang terkenal sebagai pusat dari Lampor. 6. Hambali Mahadi. Terakhir adalah orang yang disebut-sebutkan sebagai pemilik dari pesugihan kandang Bubra. Ternyata rumah dari Pak Guntoro adalah sebagai rumah yang dijadikan oleh pesugihan itu sendiri. Semenjak kematian Pak Guntoro, tidak ada satupun anak dari Pak Guntoro yang mau menempati rumah tersebut karena mereka memiliki harta kekayaan sendiri dan membangun rumahnya masing-masing. Hal ini dijadikan sebagai bahan peluang dari Mas Hambali karena dirinya yang melakukan ikatan terhadap hal itu. Akan tetapi semenjak dirinya pergi ke salah satu tempat di Jawa Barat dan menimba ilmu agama serta membangun pesantren di sana, Mas Hambali terus-menerus dibuntuti oleh sosok yang dulunya terikat dengannya, yaitu sosok dari pesugihan kandang Bubra. Cerita ini diadaptasi dari sebuah kisah yang sangat menggigit selera untuk diangkat. Seakan menjadi sebuah cambuk bagi diri sendiri, ternyata di sekitar kita hal-hal yang seperti ini masih banyak dan jarang disentuh. Karena itulah hal yang memang tidak masuk akal bisa menjadi sebuah pembelajaran yang berharga untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Ingatlah, kehidupan yang tenang itu tatkala kita menggaris besarkan semua kehidupan kita terhadap Tuhan, bukan kepada setan. Karena setan hanya menawarkan kesenangan sementara, sedangkan tatkala masa itu datang, kita akan menjadi orang yang merugi karena telah mematuhi perintah setan. Sekian. Dan terima kasih buat Restu Wiraatmaja yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.